Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Ketemu lagi dengan Kakak Ting Channel. Tetap semangat, tetap sehat dan sukses selalu buat teman-teman. Ya teman-teman, jadi saat ini bisa dilihat live raft dari atas kapal akan diturunkan ke darat untuk dilakukan servis teman-teman. Jadi saat ini live raft di atas kapal Ganda Nusantara. Jadi kapalnya kapal Ganda Nusantara 17 teman-teman, diturunkan ke darat atau akan dilakukan servis, pengecekan, dan apabila ada kerusakan lakukan perbaikan dan lain-lain teman-teman, karena untuk demi keselamatan berlayar baik kru ataupun penumpang, seperti teman-teman. Jadi live raft ini adalah alat keselamatan atau biasa disebut rakit penolong di atas kapal, yang berada di atas kapal. Teman-teman bisa lihat karena bentuknya seperti kapsul begitu teman-teman. Yang besar biasanya di sisi kiri dan kanan kapal. Nah, di sini live raft ini sudah diturunkan ke darat dan dicek atau diperiksa teman-teman. Yang perlu dicek adalah kondisi daripada live raft itu sendiri, makanan dan minumannya. Jadi untuk makanan itu setiap orang satu, kemudian untuk airnya 3. Jadi untuk air itu dikalikan 3 teman-teman. Jadi satu orang memiliki 1 makanan dan 3 minuman, seperti itu teman-teman. Kemudian juga untuk alat-alat keselamatan piroteknisnya teman-teman, ada hand flare-nya ada, mestinya ada 4. Kemudian parasut signalnya harus ada 6. Kemudian smoke signalnya ada 2, seperti teman-teman. Jadi 6, 4, 2. Nah, ini dihitung teman-teman, dihitung makanannya dan minumannya, dicek tanggal expire-nya, kemudian dicek kondisi live raft-nya dan tabungnya, seperti itu teman-teman. Di sini kita mengawasi untuk menjamin bahwa alat-alat keselamatan atau makanan minuman di atas yang berada di live raft semuanya layak, semuanya ada, dan jumlahnya sesuai teman-teman. Nah, di sini teknisinya memeriksa, kemudian dilengkapi bila ada yang kekurangan atau sudah lewat tanggal expire-nya teman-teman, seperti itu. Untuk live raft yang diturunkan kebetulan di kapal Ganda Nusantara ini ada 6 live raft. Jadi diturunkan semuanya untuk diservis, karena memang di atas kapal tidak bisa untuk melakukan servis karena ruangannya atau tempatnya. Di sini kita melakukan pengawasan di dekat area pelabuhan, karena memang di daerah sekitar atau di wilayah kerja UPP Sosio tidak ada servis live raft teman-teman, sehingga yang menang tendernya kebetulan dari Bitung,
dan fasilitasnya memang di Pengisian. bawah semua dan dicek ini teman-teman. Jadi di sini sementara melakukan pengisian udara ke live wrap ini teman-teman, bisa dilihat untuk mengembangkan live wrap ini teman-teman. Nah ini benar-benar dicek satu persatu, kemudian dicek kondisinya. Di sini live wrapnya mengembang teman-teman, kondisi baik seperti itu. Live wrap-nya terbuka. Jadi untuk live wrap ini persediaan untuk kapasitas 20 orang teman-teman. Yang saat ini kapasitasnya 20, ada yang 25, namun yang saat ini kapasitasnya live wrap untuk 20 person atau 20 orang. Sebab itu makanan yang tersedia 20 dan airnya 60 seperti itu teman-teman. Dikalikan 3 berarti 60. Kemudian piroteknisnya, enamnya parasut signal, 4-nya hand flare dan 2-nya smoke signal. Kemudian untuk peralatan-peralatan di dalam live wrap sendiri ada radar reflektor dan seterusnya. Nah ini tempat naiknya teman-teman. Ini ketika di air mau naik ke atas atau ke dalam live wrap itu ada aksesnya untuk memudahkan naik ke atas live wrap ini teman-teman. Nah ini sering disebut juga tenda keselamatan di laut karena bentuknya seperti tenda teman-teman, bisa dilihat. Untuk jadi pada saat keadaan darurat di atas laut, misalnya untuk penggunaan di atas laut, bisa ditarik tali-talinya tuh teman-teman, kemudian diikat di pinggir, ada tempat ikatnya sehingga terlindung dari hujan ataupun panas seperti itu teman-teman. Dan lamanya live wrap mengapung tergantung anginnya teman-teman. Untuk 1 mingguan ya tergantung udara di dalam live wrap ini teman-teman. Untuk beberapa kasus penyelamatan di atas, penyelamatan di laut, kapal-kapal yang menggunakan live wrap ini penumpangnya kebanyakan selamat ataupun krunya teman-teman, karena ini cepat mengembang dan tersedia semuanya di dalam teman-teman, makanannya, minumannya, dan pada saat evakuasi gampang sekali atau agak cepat karena levelnya besar, kemudian jumlah orang kemungkinan banyak. Sebab itu kita pertolongan pertama adalah di live wrap ini teman-teman. Untuk penumpang atau korban yang hanya satu menggunakan life jacket, nah itu kami agak kesulitan ataupun kendala juga karena pada saat evakuasi memang sulit untuk dilihat atau dideteksi teman-teman. Namun untuk live wrap yang besar begini kami mudah untuk atau agak mudah untuk memberikan bantuan seperti itu teman-teman. Itu memang kasus-kasus yang sering kita alami di lapangan seperti teman-teman. Nah ini sudah proses untuk menyelesaikan live wrap ini teman-teman, atau sudah untuk tahap merapikan dan mengembalikan ke tempatnya teman-teman. Jadi diikat seperti semula, disimpan di dalam boxnya teman-teman. Ya, jadi teman-teman ada
beberapa kecelakaan di laut yang ketika dievakuasi penumpang yang berada di dalam life raft ini sangat terbantu karena yang pertama life raftnya besar, bisa menampung lebih dari 2-3 orang ya, sesuai kapasitasnya teman-teman. Kemudian pada saat evakuasi kami lebih mendahulukan yang di life raft, atau karena memang life raft ini dari kejauhan atau dari jarak jauh kami bisa cepat untuk melihat atau mendeteksi. Kemudian untuk life raft yang menggunakan life jacket agak sulit karena keadaan ombak dan pandangan yang terbatas seperti teman-teman. Dan untuk teman-teman di atas kapal, perawatan life raft itu sesering mungkin teman-teman demi menjaga alat-alat keselamatan di atas kapal. Ternyata teman-teman, ini untuk rumah daripada life raft ini atau kapsulnya ini teman-teman, itu memang terbuat dari fiber bagus teman-teman. Di dalamnya itu terdapat seperti gabus begitu teman-teman. Nah, gabus ini untuk mengamankan juga kondisi daripada life raft ini teman-teman. Ini sudah mulai merapikan teman-teman, rapikan life raftnya. Kebetulan kesempatan ini saya abadikan di YouTube biar bisa dilihat. Jadi teman-teman, inilah proses melakukan servis life raft di atas kapal. Jadi life raftnya diturunkan dari atas kapal, kemudian diservis, dicek kondisinya, dicek alat-alat keselamatan di dalamnya, di dalam life raftnya dicek piroteknisnya seperti teman-teman, dicek tabungnya, kemudian yang paling penting bahan makanannya dan minumannya teman-teman, seperti itu. Jadi memang untuk 6 life raft dicek satu-satu, dibuka satu-satu teman-teman, dibuka satu persatu sehingga semuanya dijamin baik atau kondisi baik, layak, ataupun perlengkapan di dalamnya dapat digunakan dan kondisi baik semuanya teman-teman. Sini teman-teman bisa lihat. Ya, untuk teman-teman pelaut, teman-teman bekerja di atas kapal, ataupun teknisi-teknisi yang melakukan servis alat-alat keselamatan, harapannya tetap memastikan bahwa alat-alat keselamatan di atas kapal itu dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik, dapat digunakan sewaktu-waktu pada saat keadaan darurat dan seterusnya teman-teman. Namun yang paling penting adalah kita memastikan alat-alat keselamatan itu dalam keadaan baik dan dapat digunakan pada saat keadaan darurat. Seperti teman-teman, kecelakaan laut tidak diharapkan, kita tidak inginkan, tetapi
bisa saja terjadi. Sebab itu kita harus mewaspadai, kita harus berhati-hati, dan kita harus mengantisipasi seperti itu, teman-teman. Intinya utamakan keselamatan di atas kapal, teman-teman. Tetap semangat dan sehat selalu. Sukses selalu buat teman-teman. Terus berkarya dan utamakan keselamatan di atas kapal. Pastikan alat-alat keselamatan di atas kapal berfungsi dengan baik dan dapat digunakan pada saat kiraan darurat. Itu saja, teman-teman. Terima kasih. Jadi walaupun teman-teman tidak bekerja di atas kapal, tetapi alat-alat keselamatan ini tetap berfungsi dengan baik untuk teman-teman kita yang membutuhkan atau penumpang yang mengalami keadaan darurat dan sangat membutuhkannya, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya. Tetap sehat dan terus berkarya. Sukses buat teman-teman. Mantap.